Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putus Raya. Saya adalah mahasiswa Universitas Tadulako Fakultas Ekonomi Angkatan 2017. Saya Nurul Rahman Widono, saya angkatan 2017. Hai, nama saya Heri Suryanto Arsyad. Saya di sini mahasiswa angkatan tahun 2017. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Agung Mubarak. Saya angkatan 18. Perkenalkan, nama saya Nur Amelia, salah satu mahasiswa Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen Universitas Tadulako. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andra. Saya mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Manajemen Universitas Tadulako Angkatan 2019. Perkenalkan, nama saya Roy Ramji dari Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen Angkatan 2019. Dengan adanya pembelajaran online ini, kami dapat mengetahui berbagai macam aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk pembelajaran online. Tidak hanya mengetahui aplikasi itu saja, kami dapat lebih mahir dalam menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut karena sering digunakan dalam pembelajaran online. Dan yang selanjutnya yaitu kita dapat melakukan pembelajaran tidak harus berkumpul pada suatu tempat, tetapi kita dapat melakukannya di rumah. Dan kita dapat lebih mudah lagi mengakses materi-materi yang akan diajarkan melalui situs jaringan internet. Saya memiliki beberapa hal yang cukup saya senangi selama saya melakukan perkuliahan ini, yaitu seperti hemat biaya, kemudian saya bisa berquality time bersama dengan keluarga, waktu perkuliahan yang cukup fleksibel, dan tentunya selama saya mengikuti perkuliahan secara online ini saya merasa cukup santai. Selama melakukan perkuliahan online, yang pertama, waktu yang sangat fleksibel. Itu kita bisa sesuaikan kapanpun waktu untuk kita berkuliah. Yang kedua, saya pribadi lebih bisa dan mengetahui belajar tentang teknologi untuk perkuliahan online. Kemudian yang ketiga, biaya pembuatan tugas lebih murah karena tidak perlu dibuat dalam bentuk hard copy atau di print. Jadi di kuliah online ini kita masih bisa bertatap muka dengan dosen, dan dosen juga masih bisa memberikan pembelajaran kepada kita. Dan di kuliah online ini juga kita bisa mengusir rasa bosan kita di rumah karena masih bisa bertatap muka dengan dosen dan teman-teman sekelas. Saya sedikit akan menjelaskan pendapat saya tentang kuliah online. Kuliah online itu yang saya senangi pertama ialah kita bisa kuliah online kapanpun dan dimanapun, jadi sesuai dengan kehendak dari teman-teman kelas. Jadi tanpa harus memikir jadwalnya, jadwalnya itu tidak harus ditentukan, bisa berubah-ubah. Kedua itu ialah kita bisa menghemat biaya transportasi atau biaya keuangan kita setelah di kuliah online ini. Ketiga itu ialah di sini kita bisa mereview kembali tentang materi-materi yang sudah dijelaskan oleh dosen. Jadi kita juga bisa di sini bertanya kembali kepada dosen ketika kita tidak memahami dari materi yang telah dijelaskan. Di sini saya sedikit menceritakan apa saja yang saya rasakan pada masa kuliah online. Jadi pada masa kuliah online, saya merasa senang karena bisa menerima materi dengan sedikit santai, terus bisa menghindari wabah virus corona. Bisa lebih banyak mengakses pengetahuan dibanding dalam kelas karena pada saat dosen memberikan materi, entah itu lewat aplikasi Google Classroom atau Psikologi, itu terdapat situs-situs yang memang dapat membantu kita, entah itu situs Google atau situs YouTube yang memang kita bisa pelajari. Dan apalagi kalau kita tidak mengerti, kita bisa melakukan pertemuan online yang dimana bisa video call lewat aplikasi Zoom. Tentunya menjadi kesenangan apabila mendapat pengetahuan yang lebih luas lagi. Jadi Masalah jaringan yang lambat atau lalot. Di sini sangat mengganggu dalam metode pembelajaran online karena banyaknya masalah yang ditimbulkan seperti keluar dari proses pembelajaran dan susah lagi untuk masuk dalam pembelajaran online tersebut.
Yang selanjutnya yaitu masalah kuota. Pembelajaran online ini banyak menguras kuota. Karena banyaknya menguras kuota tersebut, jadinya mahasiswa sedikit terbebankan masalah kuota ini. Dan yang selanjutnya mungkin saran saya untuk masukkan dalam proses pembelajaran online ini yaitu perlunya diperbaiki masalah jaringan. Jaringan yang lambat yang lalut itu sangat mengganggu dalam proses pembelajaran online ini. Jadinya banyaknya kendala-kendala yang dihadapi. Dan selanjutnya mungkin adanya tawaran mengenai paket data yang lebih murah sehingga terjangkau oleh mahasiswa dan tidak membebani mahasiswa tersebut. Hal yang cukup mengganggu atau saya tidak senang selama saya melakukan proses perkuliahan online ini yaitu seperti boros kuota, kemudian memakai aplikasi yang memiliki limit waktu, masalah jaringan, dan juga mahasiswa dituntut untuk memahami materi secara cepat di saat waktu berdiskusi dengan dosen sangat singkat. Jaringan yang sangat mengganggu berhubung saya sedang berada di kampung halaman yang jaringannya kurang bersahabat untuk perkuliahan online. Yang kedua, aplikasi yang digunakan oleh Bapak dan Ibu dosen itu tidak seragam antara dosen satu dan dosen lain sehingga membuat mahasiswa harus menginstal beberapa aplikasi sekaligus. Dan juga untuk aplikasi perkuliahan online tatap mukanya yaitu aplikasi Zoom mungkin perlu lebih dicarikan solusi lain karena ada isu yang beredar bahwa aplikasi tersebut bisa mencuri data pengguna. Hal yang pertama itu masalah jaringan. Kita ketahui bahwa teman-teman kita yang sedang berada di kampung mempunyai masalah jaringan pada saat kuliah online. Terus yang kedua, banyaknya tugas yang menumpuk. Terus yang ketiga, biasa teman-teman yang sedang kuliah online lupa mematikan mic-nya sehingga kita merasa terganggu saat dosen sedang menjelaskan pembelajaran. Yang tidak senangi dari kuliah online ialah di sini terutama kita sebagian kan sudah beberapa ada yang susah jaringan. Jaringan biasa harus jaringan kita harus kuat betul. Jadi beberapa meeting kita agak sedikit susah karena biasa jaringan hilang. Juga untuk kuliah online ini untuk pas saat pemaparan materi itu kita kadang-kadang agak sedikit ragu-ragu untuk bertanya. Kalau kita di kelas ataupun langsung di kampus langsung itu kalau bertanya agak sedikit yakin, sedikit motivasi kan ada banyak tugas yang berlebihan karena lebih banyak tugas yang diberikan dibanding materi yang diberikan kepada mahasiswa. Dan yang kedua, sulit untuk memahami. Yang ketiga, tidak melakukan perkuliahan dengan tepat waktu atau sudah sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Hal yang tidak bisa senangi dalam proses pembelajaran online ini tentunya cuma satu, yaitu pada jaringan. Kadang jaringan tidak bersahabat dan tidak mengerti. Karena kenapa? Misalnya ada dosen memberikan tugas 1x24 jam dan terhambat oleh jaringan. Itu sangat tidak disukai oleh saya sebagai mahasiswa. Mungkin bukan cuma saya, teman-teman lain juga begitu. Karena selama saya menjadi ketua kelas itu biasa waktu pengumpulan tugas itu 1x24 jam, tapi pada saat mau kumpulnya itu teman saya yang biasa di kampung itu mengeluh atau melapor ke saya bilang tugasnya tidak bisa terkumpul karena berhubung jaringan tidak bagus. Jadi itu mungkin tidak disenangi. Ada beberapa masukan yang ingin saya berikan agar menjadi perbaikan ke depannya, yaitu alangkah baiknya apabila kita ingin melakukan perkuliahan online lagi, sebaiknya menggunakan aplikasi yang tidak memiliki limit waktu, kemudian aman dan juga tentunya hemat biaya.
saya berharap agar kedepannya UNTAD memiliki satu aplikasi yang berbasis media pembelajaran online sehingga dapat membantu mahasiswa dan juga dosen tentunya apabila ada perkuliahan online lagi, dan tentunya yang pasti aplikasinya aman, terus hemat kuota atau hemat biaya. Masukan dan saran dari saya ke depannya itu yang pertama, untuk perkuliahan online agar menggunakan aplikasi yang seragam agar mahasiswa dapat lebih mudah mengakses satu aplikasi untuk semua sistem pembelajaran, dan gunakan aplikasi yang lebih aman agar data-data pengguna itu tidak disalahgunakan atau dihack oleh orang lain. Kemudian yang berikutnya, pihak akademik menyediakan layanan akademik online agar mahasiswa lebih mudah mengaksesnya. Demikian, semoga wabah pandemi COVID-19 ini semoga dapat berakhir dengan cepat agar aktivitas kembali seperti normal. Terima kasih. Dan masukan untuk kedepannya, semoga para dosen bisa lebih mengerti mahasiswanya, karena kita ketahui bahwa mahasiswa yang di kampung itu kadang kesulitan jaringan, jadi mohon dimengerti keadaannya. Terus untuk tugas, semoga untuk kedepannya tugas yang diberikan itu lebih baik dijelaskan dulu materinya terlebih dahulu sebelum memberikan tugas. Harapan saya untuk kuliah online ini mungkin lebih ditingkatkan lagi dengan situasi dan keadaan masing-masing mahasiswa. Itu jaringan dan kuota internet. Kita bergantung pada keduanya. Seperti jaringan, jika jaringan mendukung untuk melakukan perkuliahan, kita bisa mengikuti. Tetapi jika tidak, kita juga hanya bisa pasrah. Begitupun dengan kuota internet, karena ekonomi yang terbatas. Itu saja dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Ya, buat dosen tetap memberikan semangat dan motivasi untuk mahasiswanya, dan juga tetap selalu mengerti, dan kalau bisa kurangi tugasnya, karena yang pertama itu kalau misalnya kita selalu menggunakan gadget dalam pertemuan online ini, tentunya kita sering menggunakan gadget. Keseringan menggunakan gadget itu dapat mengganggu kesehatan, apalagi pada mata. Keseringan menggunakan gadget itu dapat membuat mata menjadi minus atau rabun, dan itu sangat berpengaruh tidak bagus untuk kita. Dan kalau bisa